Assalamualaikum Ustadz Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mulyo Jaten Studio SMK Muhammadiyah 3 Metro. Bagaimana nih Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat, nikmat sehat, nikmat iman, seperti itu. Alhamdulillah. Tadi perjalanan menuju ke studio gimana Ustadz? Apakah ada kendala? Alhamdulillah lancar, tidak ada kendala sama sekali. Qadarullah nggak ada kendala sampai sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dan kita akan berbincang-bincang nih Ustadz tentang seputar Ramadan. Nah, untuk Ramadan tahun ini gimana Ustadz? Kegiatannya apakah semakin bertambah atau semakin berkurang nih? Baiklah, alhamdulillah ucapan yang memang keluar dari seorang muslim yang baik merupakan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, maha segala maha dan mengatur seluruh alam dan seisinya. Jadi untuk kegiatan Ramadan di tahun ini sudah dipersiapkan sejak dari bulan Rajab, bulan Sa'ban ya, dengan cara berdoa minimal ya. Pertama Iya Ustadz. berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadana. Kemudian di sana juga mengikuti tarbiyah Ramadan, tarhib Ramadan ya, sudah dipersiapkan semuanya dengan rapi. Nah, kemudian di terakhir itu kita mulai mengucapkan ya, marhaban ya Ramadan, Iya, buat anak-anak seneng ya, gitu ya. selamat datang di bulan Heeh, marhaban Ramadan. ya Ramadan ya, selamat datang di bulan Ramadan dengan sukacita dan tentunya dengan list-list daftar-daftar agenda kegiatan di selama Ramadan ya, walaupun gridnya ya Iya itu Ustadz. ditingkatkan hanya sedikit-sedikit gitu kan. Kalau tahun lalu mungkin baca Qur'annya hatam minimal 1 kali, nah sekarang ditingkatkan menjadi 2 kali gitu kan. Nah, seperti itu, mulai Oke, ditingkatkan. baik Ustadz. Nah, pada kesempatan sore hari ini kan kita bakal membahas tentang seputar Ramadan ya Ustadz. Mhm. Dengan tema jika ini Ramadan yang terakhir kita. Nah, ngomongin tentang jika ini Ramadan yang terakhir kita kan tentunya sangat sedih ya Ustadz. Dimana kita terakhir menjalankan ibadah puasa bareng keluarga, kemudian berbuka bareng keluarga, sahur bareng keluarga, dan menjalankan ibadah di bulan Ramadan bersama keluarga ataupun sesama muslim gitu Ustadz. Nah, Ismi ingin bertanya nih Ustadz, jika ini Ramadan yang terakhir kita, maka apa yang harus kita persiapkan Ustadz? Iya, baik. Pertanyaan yang menggelitik ya Iya dan Ustadz. cukup menarik, yang perlu penuh dengan pemikiran dan harus dengan hati yang dalam. Ya, harus dicuci dulu nih hati bener-bener ya, sampai keimanan itu merasuk ke dalam hati. Harapannya siapapun yang mendengar podcast ini ya, Iya Ustadz. siapapun yang mendengar itu, eee, jangan melihat siapa yang menyampaikan, Iya, tapi tapi lihatlah apa apa yang yang disampaikan? disampaikan, seperti itu ya. Nah itu, kemudian, tadi pertanyaan jika ini adalah Ramadan yang Ramadan terakhir terakhir kita. kita. Baik, berkenaan dengan hal itu memang banyak di Indonesia ini terkenal dengan kalau Ramadan itu hanyalah sebuah tradisi, Iya Ustadz. ya. Maksudnya tradisi gimana nih Ustadz? Maksudnya tradisi itu gini, kita sering lihat puasa itu hanya identik dengan makanan, Iya, ya kan? betul. Iya, hanya masalah buka, kemudian sahur, ya, beli warna merah, warna kuning, warna hijau ya, disiapkan ketika mau buka itu. Iya Ustadz. Ya kan? Hanya sekedar menahan haus, menahan lapar. Nah itu, tradisinya hanya seperti itu, seputaran seperti itu. Kemudian, Ramadan ini dilalui inginnya cepet-cepet, ya kan? Iya Ustadz. Untuk menuju kemenangan, hari Ya, hari kemenangan. Lebaran Iya, biasanya. hari lebaran ataupun hari kemenangan. Nah, statement yang seperti ini saya kurang setuju dengan istilah hari kemenangan itu. Kenapa Ustadz? Ya maksudnya menang dari apa gitu loh. Padahal Oh, momen yang kita tunggu adalah Ramadan. Para sholafus saleh itu ya, sebelum datangnya Ramadan itu bukan dari bulan Rajab, bahkan 6 bulan sebelum Ramadan itu berdoa. baik. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan aku dengan Ramadan. Itu ya. Para salafus saleh, apalagi para
sahabat, tabiut tabiin ya, para tabiin, tabiut tabiin ya. Dan setelah 6 bulan setelah Ramadan itu masih berdoa. Berdoa, Allah Robbi kabulkanlah ataupun terimalah kan, Iya, Ustaz. takobal dari amal-amal kami. Biasanya kalau kita selesai Ramadan kan taqabbalallahu minna wa minkum gitu ya. Iya, Ustaz. Heeh. Semoga Allah menerima amalku dan amal kita. Maka mereka Mmm, selalu seperti itu, berdoa sampai 6 bulan bayangkan, sampai 6 bulan ke depan. Ya Allah, mudah-mudahan, amalku di bulan Ramadan kemarin diterima, seperti itu. baik. Nah, Oke, Ramadan ini kan, biasanya orang menyebut adalah bulan yang paling baik dari beberapa bulan atau mhm, bulan-bulan yang lain dan juga malam yang paling mulia dari malam-malam yang lain. Nah, itu kenapa, Ustadz? iya. Jadi kenapa Ramadan ini menjadi bulan yang paling mulia? Iya, Nah, jadi ada istilah seperti ini dan istilah ini benar ya, eee, Nabi, sesuatu yang di situ bergandengan dengan Al-Qur'an pasti akan mulia, ya. baik. Nabi yang menerima wahyu Al-Qur'an siapa? Nabi Muhammad Nabi Shallallahu Alaihi Muhammad Wasallam. SAW. Nah, beliau menjadi nabi yang paling mulia. Kemudian bulan di mana diturunkan Al-Qur'an adalah di bulan Ramadan. Ramadan, masya Allah. Nah, jadi di bulan Ramadan itu Al-Qur'an turun satu mushaf full gitu ya, Oh, full. iya, Turun, kemudian baru turun satu persatu ya. Terkadang walaupun turunnya tidak berurutan. Terkadang ayat 82 turun, baru nanti turun lagi 81, terbalik. mmm, Tetapi urutannya tetap sama seperti Quran yang sekarang ini. Yang baik. merintahin siapa? Ya Allah yang merintahin seperti itu. Ya. Oh, Kan pertama turun surat Al-Alaq, tetapi sekarang surat Al-Alaq menjadi juz 30 ya kan? iya, Ustadz. Iya, itu memang Allah perintahkan. Letakkan di sana, letakkan di juz 30 ayat kesekian. Dan turunnya 5 dulu, ya kan? Enggak langsung blek. Nah, itu. Jadi Ramadan yang menjadi paling mulia itu disebabkan salah satunya adalah Syahrul Quran. Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran. Baik. Iya, Berarti amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan ya, Ustadz? iya, benar sekali. Jadi keutamaan lain dari bulan suci Ramadan itu ya, amalan ibadah wajib akan ditingkatkan menjadi berapa kira-kira? Maunya berapa? Maunya Ya, banyak lah. maunya banyak, oke. Iya, Allah memberi indikasi itu 10 sampai 700 kali lipat. Itu Masya Allah. pahala untuk amalan wajib. Baik, Sedangkan amalan sunnah pahalanya seperti pahala wajib, ya. Nah, baik, seperti itu. Amalan sunnah menjadi amalan wajib di bulan Ramadan dan dilipat gandakan terus. Ya, baik. nah itu di bulan Ramadan ini. Maka bulan Ramadan ini menjadi bulan yang paling mulia, Mulia. paling ditunggu-tunggu oleh umat muslim jika dia memahami ya, memahami dan sudah mengikuti tarhib ataupun tarbiyah Ramadan di bulan Rajab dan bulan Sa'ban kemarin, ya Iya, kan? baik, Ustadz. Iya, seperti Nah, itu. Ustadz, jika memang ini Ramadan yang terakhir kita, Ustadz, kan tentunya kita perlu banyak bekal ya, Ustadz, untuk menuju ke Mhm. akhirat. Nah, amalan-amalan seperti apa, Ustadz, yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur dan juga panasnya api neraka? Oke, baik. Pertanyaan itu saya lebih menitik beratkan bukan di amalannya ya. Oh, baik, Ustadz. Karena amalannya itu sudah gamblang ya, sudah Iya, jelas, ya kan. Sholat fardu itu nilainya seperti apa, sholat taraweh, ya kan, iya, Ustadz. tilawah Al-Qur'an dan lain sebagainya. Itu Iya, sudah umum dan sudah dipaparkan berulang kali para dai menyampaikan, di mana iya, tempat Ustadz. ditemui kan. Iya, Ustadz, betul. Nah, sekarang ini yang terpenting itu yaitu masalah keimanan kita, kembali lagi keimanan ke psikologis kita, siap Baik, belum dengan Ramadan ini? baik, Sudah Ustadz. siap belum sih, maksudnya gini, jadi ini penting nggak sih aku lakukan gitu kan, maksudnya Iya, betul. gitu. Jika ini Ramadan terakhirku, penting nggak ini aku lakukan? Ada sebuah ungkapan kalau dinisbatkan ke ini ya, dinisbatkan ke apa namanya, ke Rasulullah itu kurang tepat, karena, ini hanya perkataan. Beribadahlah
seolah-olah besok kamu mati dan bekerjalah seolah-olah kamu hidup 1000 tahun lagi. Pernah dengar ya istilah Iya, itu ya? pernah Ustaz. Nah, itu bukan hadis, cuma kalau kita ambil hikmahnya boleh. Boleh kita ambil mutiara hikmahnya. Jadi maksudnya kita beribadah itu kalau besok mati, kita Iya, tahu bentuk kematian itu ya, iya Ustaz, maka kita akan melakukan yang terbaik. Pasti akan melakukan yang terbaik. terbaik kan. Ketika Ramadan, oh ini Ramadan terakhir nih. Karena ya pelajaran yang nasihat yang paling utama dan ini Rasulullah mengatakan setidaknya tidak kurang dari 2 hari kita harus eh, mempelajari atau menasihati diri kita dengan penghancur semua kenikmatan. Baik, Nah, apa itu? Penghancur semua kenikmatan. penghancur semua kenikmatan, Kira-kira apa? nafsu bukan Ustaz? Nafsu, oke. Jadi penghancur semua kenikmatan itu adalah mati. Oh, mati. Iya. Kalau sudah mati, kenikmatan apapun tidak akan ada lagi di dunia ini. Nah, kalau kita sudah sadar dengan hal itu, ini kadang-kadang yang anak muda ya, terkadang ya semuanya lah, naik motor gitu misalnya, Iya, kecelakaan bareng, temennya mati, ya kan? iya Ustaz. Ya, kadang-kadang dia bilang seperti ini, ah syukur, aku hanya luka-luka dikit, gitu kan Iya, ya. iya betul. Padahal di depan matanya temannya mati. Kenapa nggak diambil pelajaran dari situ? Wah, Iya, seandainya saya ini yang mati seperti itu bagaimana? Aku iya belum Ustaz. sholat, belum sungguh-sungguh. Padahal nih ada riwayat ya menceritakan Fulan bin Fulan ya. Iya Karena Ustaz. memang di ceritanya seperti itu, tidak dijelaskan namanya ya. Iya Ustaz. Nah, itu Rasulullah berjalan, kemudian 2 sahabat ini, yang pertama mati syahid. Ya, Mati. keutamaan mati syahid itu luar biasa ya, cita-cita kita tertinggi itu mati syahid. Oh, baik Nah, Ustaz. tetapi, kemudian yang kedua itu, seminggu kemudian baru meninggal. Kemudian ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, mana yang lebih utama dari 2 pemuda ini?" "Pasti yang Baik. pertama," karena yang pertama mati syahid. Ternyata jawaban Rasulullah, bukan, yang beruntung yang kedua. Karena apa? Yang kedua ini meninggalnya ketika di bulan Ramadan. Masya Allah. Iya, sudah melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan. Ramadan, iya. Padahal itu musuhnya adalah yang syahid, ya. Syahid. Apalagi dengan kita ya, Masya Allah, Iya, dengan kita yang hanya ya orang biasa lah. iya Maksudnya Ustaz. keinginan untuk syahid pun terkadang masih digondeli istilahnya ya, ditahan-tahan sama anak sama istri seperti itu. Iya Ustaz. Baik Ustaz, kan tadi ngomongin tentang mati syahid Ustaz. Nah, Mhm. bedanya mati syahid dengan husnul khotimah itu apa Ustaz? Iya, mati syahid dengan mati husnul khotimah. Kalau mati syahid itu yang paling utama ya, yang paling tinggi adalah mati dalam peperangan, berjuang di Baik. jalan Allah ya. Ketika ada peperangan, maka ketika Khalid bin Walid itu berperang ya, melawan Rustum, siapa itu Rustum ya. Dia berkata, saya membawa pasukan-pasukan yang mencintai kematian. Ya, mencintai Iya, kematian dan akan memerangi kalian yang mencintai kehidupan. Nah, seperti itu. baik. Nah, karena mulia sekali mati syahid ini ya, mati syahid di medan perang, walaupun banyak mati syahid yang lain ya, seperti terbakar dan lain-lain. Sedangkan kalau husnul khotimah tentu itu adalah akhir sanah. Mmm, Akhir sanah itu akhir yang baik ya. Walaupun banyak cerita kan kita iya lihat Ustaz. ada seorang pelacur ya yang di akhir hidupnya itu memberi minum seekor anjing ya kan. Iya Ustaz. Nah, kemudian meninggal dunia. Ada juga seorang yang membunuh 99 orang Iya, ya. Terakhir tanya kepada seorang rahib, "Gimana nih aku membunuh 99 orang, eee, diampuni enggak nih dosaku?" "Oh enggak, terlalu banyak itu, dibunuh sekalian biar genep 100." Ya kan? iya, Nah, akhirnya dia bertanya lagi kepada seorang pendeta, kata pendeta, "Coba tanya kepada orang Islam," katanya. Akhirnya dia ingin bertanya, mati di tengah perjalanan. Nah, baik. itu akhirnya ditimbang oleh malaikat dan dinyatakan dia adalah orang yang beriman. Nah, itu mati dalam keadaan husnul khotimah, di akhir hidupnya. Oh, iya Ya, Ustaz. bedanya itu. Kalau husnul Baik. khotimah itu di akhir hidupnya itu selamat, ya, Oh, nggak tahu, awal-awalnya seperti apa. Tetapi baik. jangan dimudah-mudahkan nih, katakan orang Islam kan suka dimudahkan.
Iya, Alah, yang baik. penting akhirnya matinya masuk surga itu kan. Iya, Ustaz. Ya belum tentu juga itu kan, karena itu hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan, ya seperti itu. Baik. Nah, apakah orang yang meninggal di bulan Ramadan itu termasuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, Ustaz? Iya, eee, meninggal di bulan Ramadan apakah termasuk orang-orang yang husnul khotimah? Tentunya ini, personal ya, lebih Oh, baik, kepada Ustaz. amalan personal. Walaupun meninggal di bulan Ramadan, tetapi dalam keadaan dia, kalau kemarin kan ada fenomena ini ya, yang puasa hari Sabtu ikut Iya. Muhammadiyah Oh, ya, iya, betul. Iya. yang hari Minggu Ikut NU, eh, ikut NU ataupun atau ikut pemerintah. pemerintah Iya, gitu kan betul. ya. Nah, yang nggak puasa ikut siapa? Iya Ikut kan? setan. Iya, ya nggak tahu ikut siapa pokoknya. Nah itu, ketika Ramadan dia nggak puasa, dia tetap tergoda oleh setan ya kan, Iya, melakukan Ustaz. maksiat, meninggal ya. Kalau bahasa anak-anak sekarang kadang lihat anak-anak kecil itu bilang meninggoy, apa sih meninggoy? Oh ternyata meninggal gitu kan. Iya, Ustaz. Nah, ya itu tidak husnul khotimah, suul khotimah tentunya. Jadi lebih kepada Baik. personal. Ketika dia memang dari awal memasuki Ramadan itu sudah berniat Ramadan ini harus menjadi Ramadan terbaik, menjadi Ramadan, seandainya ini Ramadan Iya. terakhir, menjadi Ramadan terbaik, maka insya Allah husnul khotimah. Karena banyak sekali nih kematian-kematian yang saya sendiri iri sebenarnya Iya, Ustaz. melihat kematian teman-teman kita ya, yang, di masa-masa pandemi kemarin masih ikut pengajian malamnya, besoknya dikabarkan meninggal dan meninggalnya itu syahdu banget. Masya Jadi Allah. malam-malam ya, itu pengen sholat tahajud, pengen sholat Iya. tahajud, udah mulai sholat, nah kemudian langsung lewat gitu aja, langsung lewat, bangun-bangun sudah, maksudnya, ketika dibangunkan oleh anaknya sudah nggak bernyawa, dan itu Baik. terjadi hampir ada 4 jamaah ya di pengajian di, 24 ya itu. Masya 4 Allah. orang itu berturut-turut dan matinya indah semua, enak, mudah. Ada yang meninggalnya itu mau sholat tahajud tapi nggak boleh sama anaknya karena sakit, "Udahlah nanti aja sholat tahajudnya, nanti tak gantiin lah sholatnya," seperti itu. Sampai Baik. seperti itu. Akhirnya ya karena keinginannya sangat kuat, pengen sholat pokoknya, baru niat itu, Iya. ternyata meninggal juga. Baik. Meninggalnya sangat indah banget, maka kita sangat iri ya, meninggal-meninggal yang seperti itu. Kapan nih kita meninggal seperti itu? Maka, eee, kira-kira nih kalau saya tanya nih, takut nggak dengan kematian? Takut. Takut ya, Takut, mengerikan ya? Ustaz. Iya. Oke. Nah, kalau takut dengan kematian berarti harus dicek Titik. lagi Oh, keimanannya, baik. ya. Karena seorang muslim itu nggak boleh takut dengan namanya kematian, tapi juga jangan cari mati. Nah gitu ya, jangan cari mati. Iya, Ustaz. Ya, harus mencintai kematian, harus rindu dengan perjumpaan kepada Allah. Kira-kira sampean rindu nggak sama Rasulullah? Rindu. Rindu. Apa penyebab rindunya? Karena ingin bertemu dengan Rasulullah. Kan Rasulullah adalah orang ya, yang Mhm, sangat mulia begitu, Ustaz. mhm. Oke. Di samping itu Rasulullah ini adalah manusia yang disempurnakan nasabnya ya, Baik. disempurnakan fisiknya. Wah itu kalau mendengar gambarannya ya, waktu masih kecil matanya yang begitu lentik ya, Iya. bulu alisnya itu tertata rapi banget, rambutnya panjang, lurus, badannya bidang ya, luar biasa pokoknya. Siapapun yang melihat Rasulullah itu langsung terpana, Baik. laki-laki ataupun perempuan terpana dalam tanda kutip itu, segan, hormat, dan juga mencintai, mencintainya karena Allah. Itu kalau melihat Baik. Rasulullah, maka kita sangat rindu kan. Maka jangan pernah takut dengan kematian ya. Tetapi ingatlah kematian itu sebagai nasihat. Abdul Aziz ya, Iya, Abdul Ustaz. Aziz itu seorang khalifah. Ya tahu Iya. ya. Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz ya. Umar bin Abdul Aziz ini anak dari keturunan Umar bin Khattab. Kalau pernah mendengar cerita gadis penjual susu Iya, ya, Ustaz. yang dinikahkan kepada anaknya Umar bin Khattab. Nah, keturunannya itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Ketika berkumpul dengan para, apa namanya, istilahnya menteri-menterinya lah ya, Iya, Ustaz. gubernur-gubernur itu. Ya, mereka itu yang ditanya kabarnya adalah tentang kematian gitu loh. Oh, Yang baik. diceritakan tentang kematian, bagaimana nasib kita nanti, hisabnya bagaimana, itu yang diceritakan di situ, ngerumpinya itu.
nggak ada omongan-omongan lain ya. Tidak Baik. ada apa ya, allazina kalau di surat Al-Mu'minun itu ya, qad aflahal mu'minun eee, apa namanya, yang artinya itu beruntung orang-orang yang beriman yang meninggalkan omong kosong, Baik. rofas ya, omong-omong yang kosong ya, omong-omongan yang kosong itu. Jadi mereka yang bicarakan kematian. Itu di zaman Umar bin Abdul Aziz, tabi'ut tabi'in dan salafus saleh. Sehingga Baik. mereka itu menangis. Nangis itu kayak di depan mereka itu ada mayat, sampai Oh, kayak ada jenazah di situ. iya. Kalau ada jenazah lewat, salafus saleh itu bilang, mereka menangis itu bukan karena orang ini, bahkan mereka itu sampai nggak kenal siapa mayat ini, nggak kenal, tiba-tiba menangis, nggak kenal, bukan karena sedih ditinggalkan dia, bukan. Mereka menangis, seandainya aku yang jadi mayat itu gimana gitu kan, Iya, Ustaz. pertanggungjawabanku ini nanti gimana, seperti itu. Nah, beda dengan sekarang, bukan berarti mereka tidak, membicarakan dunia, dunia mereka mereka selesaikan. Islam Baik. tidak melarang kita, mengurus dunia, berpakaian bagus ya, Iya. menggunakan fasilitas dunia, pakai AC ya kan. Iya, Ustaz. Oke, kemudian pakai mobil itu tidak dilarang. Cuma apakah hanya sebatas itu ya yang ingin kita gapai? Padahal nanti, fa'alhamaha fujuraha, bukan itu, maksudnya yang di surat Al-A'la itu ya, yang sabisma rabbikal a'la itu kan, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Iya, apakah cukup dengan dunia ini? Padahal akhirat itu lebih indah gitu kan, Iya, lebih Ustaz. utama. Nah, seperti itu. Baik, Ustaz, kan di bulan Ramadan ini kan banyak ya yang amalan-amalan, dapat kita lakukan. Contohnya Mhm kan seperti sholat gitu, Ustaz. Nah, kebanyakan orang itu kan sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban gitu, Ustaz. Nah, mhm. caranya agar sholat itu menjadi sholat yang khusyuk itu seperti apa, Ustaz? Oke, untuk menjadi salat yang khusyuk berarti seperti ini nih, salat kemudian membayangkan ada Allah di depan gitu kan, tulisan Iya, Allah Ustaz. itu ya, ya dibayangkan. Ya bukan yang seperti itu. Iya, terkadang orang Iya, berpikir seperti itu, baik. eee, berpikir, seolah-olah Allah mengawasi. Tidak perlu seperti itu, maksudnya gini, ketika kita ingin sholat itu menjadi khusyuk bener gitu kan, bukan Iya, sekedar Ustaz. main-main ataupun sekedar menggugurkan kewajiban. Kita lihat dulu perintahnya. Sholat ini adalah ibadah yang langsung diwahyukan dari langit, Baik. pakai Isra Mi'raj, ya kan? Iya, Ustaz. Perjalanan 1 bulan pakai kuda dilakukan hanya dalam waktu semalam, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Aqsa. Kemudian naik ke langit pakai buraq ya ataupun kuda terbang, itu sampai ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha, baru turun perintah sholat. Itu berarti sesuatu yang sangat penting ini kan, yang paling fundamental, ya. Iya. Iya, bunyal Islam 'alal khamsun ya kan, antas hada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa aqimus shalah, gitu kan. Dirikanlah sholat. Sholat ini merupakan pakaian gitu loh, ya. Nanti Baik. ada orang yang apa ya, ketika di akhirat nanti dikasih pakaian, pakaiannya itu kayak, baju di mamah kebo, ngerti? Kusut. Ah, ya, di Iya. mamah kebo, maksudnya Iya. kusut sekali dilemparkan. Nah, seperti itu. Ingat bahwa sholat ini adalah perintah yang diambil langsung dari langit, dan ini adalah amalan utama yang nanti bakal dihisab gitu loh. Baik. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan sholat ini adalah pencegah perbuatan keji dan mungkar. Kok ternyata masih nggak hilang, ya dicek dong, ya. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Allazina hum an sholatihim Sahun. sahun. Nah itu. Kira-kira sholatnya udah bener belum? Kok masih main-main dan menganggap ini menjadi, sesuatu yang harus digugurkan saja. Nah, saat Baik. ini yang penting itu, kalau pertanyaan gini, kira-kira kita yang butuh Allah atau Allah yang butuh kita? Kita yang butuh Allah. Nah, kalau kita yang butuh Allah, kita tidak akan peduli apakah ibadah kita ini nanti diterima atau tidak. Yang penting kita butuh Allah, ya kan? Bener kan? Iya, iya, betul, Iya. Ustaz. Kemudian kita yang butuh sholat atau sholat yang butuh kita? Kita yang butuh sholat. Kita yang butuh sholat. Masjid yang butuh kita atau kita yang butuh masjid? Kita yang butuh masjid. Kita yang butuh masjid. Kalau pertanyaan itu sudah ada di relung hati kita, tentu
kita tidak akan ini main-main lagi karena itu adalah suatu kebutuhan. Baik. Ramadan yang butuh kita atau kita yang butuh Ramadan? Kita yang butuh Ramadan. Ya, itu dia. Kita yang butuh Ramadan. Bayangkan Nabi Sam'un Al-Ghazi itu 1000 tahun beribadah tanpa berhenti. Kira-kira bisa nggak kita nyaingi ibadahnya? Eh? Tidak, Nggak bisa kan? tidak. Tapi Allah menjanjikan bahwa umat terbaik yang surganya paling bagus itu umatnya Nabi Muhammad. Gimana caranya? Hah? Ibadahnya 1000 tahun nggak berhenti. Iya, Nabi Samun Al-Ghazi. Tapi kita bisa nyaingi. Maka disitulah kemuliaan dari bulan Ramadan. Ramadan. Baik. Di situ turun man qoma lailatul qadari imanan wa hisaban ghufira lahu min dzambi. Ya. Jadi barang siapa yang menghidup-hidupkan malam Lailatul Qadar, ya, man qoma ramadhana imanan wa hisaban, yang menghidupkan malam-malam Ramadan apalagi sampai ketemu Lailatul Qadar, maka grade terakhirnya apa? Itu di situ. Yang dikasihkan, reward yang dikasihkan Allah. Pahala. Ghufira lahu min dzambi. Ghufira, astagfirullahalazim, itu kalau kita tahu apa itu biasanya kalau kita ngucapin itu astagfirullah itu misalnya. Iya, minta diampuni dosa-dosanya. Minta diampuni Dosa-dosanya. dosa-dosanya. Ya kita ini harus mengakui, pengakuan ini yang paling penting. Kita ini banyak dosa. Ya jangankan beribadah 1000 tahun, dosa kita ini gimana dan padahal kita dijanjikan umat yang terbaik. Maka kalau kita ketemu dengan Lailatul Qadar, maka dosa-dosa kita akan diampuni, ya. Baik. Puasa di bulan Ramadan dosa diampuni, semuanya diampuni, ya. Kalau sudah diampuni insya Allah aman, ya. 10 hari pertama kita mohon ampun, kemudian setelah diampuni insya Allah tinggal panen pahalanya, ya, tinggal panen. Baik. Banyak sekali nanti panen-panen di bulan Ramadan. Bahkan kalau di Timur Tengah sana, ya, dengar-dengar ceritanya orang-orang di Timur Tengah itu ketika bulan Ramadan datang mereka ini seperti apa ya, aji mumpung. Nah, yang biasa di bulan biasa mereka sedekah cuman Rp1.000 seminggu sekali, ya 1.000 real atau berapa. Di bulan Ramadan itu seperti sudah disetting dari bulan Rajab dan Sa'ban. Pokoknya sehari itu dihitung sedekahnya berapa banyak ini, dikumpulin karena Baik, dia baik. tahu sampai ketemu nanti malam Lailatul Qadar. Bayangkan sedekah di malam Lailatul Qadar 2000 dikali dengan 83 tahun. Nah, itu keuntungannya. Baik. Kalau kita melihat dari segi amalan-amalan di bulan Ramadan Ramadan. tersebut, ya kan. Tetapi Ya, baik. lagi-lagi temanya ini jika ini Ramadan Yang terakhir terakhir kita. Yang berarti amalan yang bisa kita kerjakan tadi kan selain sholat kan juga bisa bersedekah ya Ustadz. Nah, untuk amalan yang mengalir ketika kita sudah meninggal dunia itu contohnya seperti apa Ustadz? Oke, jadi amalan yang akan terus Iya, mengalir ya ketika meninggal dunia itu ada apa namanya, amal jariyah, shadaqatul jariyah, ya, baik. ilmu yang bermanfaat, ya, ilman nafi'an atau ilmu yang bermanfaat, kemudian waladun soleh, anak yang soleh yang mendoakan orang Orang tua, tua. itu mengalir terus. Nah, di sini yang misalnya bisa kita ambil, ya, yang paling mudah lah ya, itu adalah amal jariyah, ya kan. Iya, Amal jariyah ya tadi seperti sedekah itu, ya kan, yang terus mengalir. mengalir terus. Nah itu seandainya ini benar-benar Ramadan terakhir kita usahakanlah hari ini harus dijadwalkan, bahkan kita kalau boleh tulis wasiat lah, ya, Iya, wasiat di bantal kita atau apa itu, ya, 2 hari sekali tulis, kalau punya hutangnya ditulis, punya keinginan ditulis, aku berwasiat nanti kalau aku meninggal harta warisnya tolong sebagian sedekahkan, misalnya maksimalkan sepertiga, ya, sepertiga dari bagian harta waris berapa, 100.000 tolong disedekahkan sepanjang Ramadan dan yang lain sebagainya. Takutnya ini Ramadan terakhir, ya. iya, Maka ya amalan-amalan seperti puasa, tilawah Al-Qur'an, terutama nih yang paling penting itu adalah satu, meningkatkan tilawah Al-Qur'an, ya, tadabbur Al-Qur'an, pokoknya hak-hak Al-Qur'an itu, ya. baik. Hak-hak Al-Qur'an seperti dibaca, kemudian ditadabburi, kemudian diamalkan kan. Itu hak Iya, Al-Qur'an, itu dilaksanakan. Kemudian sholat tentunya yang paling pertama, ya kan, yang paling pertama harus dilakukan. Orang puasa tapi nggak sholat, ya puasanya iya, sah-sah saja, tetapi
bisa bocor ya kan, karena itu adalah wadahnya, sholat itu wadahnya. Kemudian amal-amal soleh lain ya, Baik, sunah-sunah berpuasa, itu dari hal-hal yang sepele lah pokoknya ya. Sunah baik. berpuasa tahu ya? Iya, Sunah-sunahnya yang iya pertama Ustadz. Yang pertama sunah berpuasa, mhm, ketika akan berbuka, berbuka dengan mhm. yang manis-manis terlebih dahulu. Wah itu marjan banget. Iya, Iya. kurma Ustadz. Oke. Jadi, maksudnya gini, sunnah yang seperti itu memang itu Baik. banyak yang mengatakan sunnah ya, Iya tetapi Ustadz. ternyata itu bukan, itu hanya jargon dari suatu suatu produk. Padahal yang benar adalah sunnah ketika berpuasa itu pertama mengakhiri sahur ya Iya kan, betul. mengakhirkan sahur, kemudian mendahulukan berbuka. Kemudian Baik. berbukanya membaca doa. Apa doanya? Masih ingat? Masih? Oke, alhamdulillah. Coba baca bareng-bareng. Bis Zahabaz dzama'u, langsung aja oh, itu ya, yuk. yang itu Ustadz. Biasanya Ismi Yang pakai itu. yang ini. Allahumma lakasumtu Iya, ya. tapi yang zahabat Oke, oke. insyaallah bisa sih Bisa ya. juga ya. Oke, yang Eee, disunahkan yang itu. iya, iya. Zahabaz dzama'u wabtalatil Wabatalatil uruqu uruqu wasabatal wasabatal ajaru ajaru insyaallah. insyaallah. Iya, Nah, di doa itu kan di doa itu yang terakhir itu yang paling penting. Dan telah ditetapkan amal ibadah hari ini, ya kan? iya betul. Karena berpuasa ini ada tingkatannya loh. Imam Al-Ghazali Iya, dalam kitab Ihya Ulumuddin itu membagi 3 tingkatan orang berpuasa. Yang pertama yaitu umum ya, mereka hanya, apa ya, puasanya itu hanya dapat ju itu lapar iya, ya, atau atos, haus. iya. Hanya mendapatkan lapar dan haus, karena mereka berpuasa kayak hari biasa, hanya bedanya dia ini nggak makan, nggak minum. Dia Baik. gibah ya tetap gibah ya kan, melihat yang nggak selayaknya dilihat masih dilihat ya kan, korupsi ya masih gitu misalnya seorang pejabat ya kan. Iya betul. Iya nggak urusan, puasa ya puasa gitu kan, itu puasanya orang umum. Kemudian yang kedua, yaitu puasanya orang khusus. Iya, Nah itu menjaga lisan ya, itu menjaga lisan dan menjaga perbuatan, menjaga hati ya. Itu iya dijaga Ustadz. semua, puasa semua, itu puasa yang khusus. Kemudian tingkatan yang terakhir yaitu, eee, apa ya, khusus di atas khusus, itu bahasanya apa itu? Eee, Eee, apa bahasanya? Khusus di atas khusus, berarti Mhm, wabil khusus gitu. yang inti? Yang paling Oh, khusus gitu yang kan ya, paling khusus. heeh. Jadi yang paling khusus itu seperti puasanya para nabi. Ya Baik. para nabi, para ulama, para pewaris-pewaris nabi itu. Mereka, tingkatan batalnya itu udah beda dengan grade batalnya mereka dengan kita. Ya kalau kita Baik. mungkin batalnya karena makan dan Makan, minum, iya. nah itu. Kalau mereka udah beda lagi. Hati mereka lalai Iya, sedetik dari hanya memikirkan dunia di waktu Ramadan itu udah batal. Itu para mmm, nabi. Ketika puasa kok mikirin dunia, waduh belum ada uang nih untuk lebaran, maka langsung batal. iya. Oh, Nah itu khusus di atas khusus. Mereka bener-bener 20, selama puasa itu hatinya hanya milik Allah, ya. baik. Karena puasa ini ibadah yang luar biasa ya. A'malu bani Adam itu amal-amal bani Adam itu kembali lagi kepada bani Adam. Seperti kita sholat itu akan kembali ke kita, ya. Baik. Seperti kita ngaji kembali ke kita. Kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu akan kembali ke kita 10 kali lipat. Sedangkan puasa kata Allah, ini puasa ini untukku katanya. Iya Puasa ini Ustadz. untukku, bahkan malaikat nggak bisa nyatet. Mmm, Malaikat pun nggak bisa nyatet baik. pentingnya puasa ini. Ya seperti itu. Baik Ustadz, kan, di Mhm, bulan Ramadan ini kan biasanya banyak ya Ustadz anak muda yang tidak terlalu memahami tentang arti Ramadan gitu. Dia hanya mhm, menjalankan yang dia tahu, kayak contohnya berpuasa. Dia tidak tahu amalan-amalan yang diperbuat itu, adalah amalan yang bakal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. mhm. Dan ketika ketika seorang itu meninggal, berarti kan akan sia-sia ya Ustadz, ketika di bulan Ramadan itu tidak dia gunakan kesempatan itu dengan yang sebaik-baiknya. Nah, berarti di bulan ini bisa jadi renungan kita dong Ustadz. Jika Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertemu di bulan Ramadan berikutnya, maka apa yang harus kita lakukan di Ramadan tahun ini agar kita lebih baik di Ramadan berikutnya Ustadz? Oke. Jadi memang temanya ini tepat sekali, enak sekali ya. Iya Ustadz. Jika ini Ramadan terakhirku.
Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan yang langsung ditanyakan kepada personal kita. Iya, Ya, Ustaz. tidak usah ditanyakan ke orang lain. Ya, Baik. tanyakan ke kita sendiri, jika ini Ramadan terakhirku, ya Allah, berarti harus dipersiapkan ya. Iya, Dari mulai tarbiyah. Tarbiyah itu tentang karena ini kan sahrut tarbiyah namanya ya, nama-nama dari bulan bulan Ramadan. Tarbiyah itu adalah wawasan tentang Ramadan. Bisa kita belajar fikih-fikih puasa. Mulai anak-anak muda dirangkul nih, terutama berdayakan masjid. Udahlah ya. iya. Anak-anak yang suka parkur, suka apa itu, ini yang saya punya cerita di kampung, ada seorang anak muda ini, 2 orang anak muda mereka itu pemabuk. Ya, tukang Baik. mabuk dan kalau sudah teler ke rumah nggak dibukain pintu, Iya. tidurnya di teras masjid. Masya Ya itu Allah. dengan kami ya biarin aja, Oh, biasa aja. Ya udah yuk tidur, kami ngajak ngobrol biasa aja. Mereka tukang mabuk, masjid kami terbuka. Ada lagi yang tukang judi, tukang maling. Itu main ke masjid kami biarkan aja. Dan baik. qadarullah selang setahun mungkin ya, itu sampai kaget. Dia itu orangnya memang, suka ngewel lah istilahnya, grogi. Iya. Tiba-tiba menjadi muazin di masjid itu. Wow. Ya, dari Iya. seorang pemabuk. Nah, makanya itu perlu diajak nih dari masjid ini mengajak, merangkul anak-anak muda yang belum paham tentang pentingnya Ramadan, terutama generasi-generasi muslim. Ya Iya, perlu Ustaz. diajak, seperti mungkin kalau di Mulyo Jaten ini ada komunitasnya ya, anak-anak sekolah. Ya itu mulai dididik, dipahamkan tentang pentingnya fikih puasa itu. Fikih Baik. puasa terutama tentang Ramadan. Maka jika ini Ramadan terakhir kita, kita tentu akan melakukan ibadah yang paling maksimal. Semua sunah-sunah itu dilakukan dan jika kita masih bertemu dengan Ramadan berikutnya, Iya. tentu pasti itu akan ada akhir toh. Iya, Iya kan, Ustaz. nggak mungkin kita akan hidup terus selama Ramadan sampai kiamat, enggak kan? Pasti Iya, akan Ustaz. ada terakhir. Iya, Nah, itu betul. kita renungkan dan nasihat yang paling penting adalah nasihat kematian. Nah, Iya. itu. Oke. Oke, baik Ustaz. Aduh, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang di Mulia Jaten, sudah ngobrol-ngobrol bareng Ismi. Semoga teman-teman ataupun orang yang melihat podcast Ustadz dengan Ismi ini bisa menambah wawasan dan tentunya bisa diamalkan ya Ustadz di bulan Ramadan jika masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Ramadan yang berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya ini lupa nih disampaikan di awal. Ya Baik. namanya kita manusia kan ya. Iya Ustadz. Jadi nanti selama podcast kalau ada yang keliru, Iya. nah ya itu ya mohon diluruskan ya, Iya, terutama baik. pada ustadz-ustadz yang melihat mungkin nanti. Ya mohon diluruskan karena banyak statement yang mungkin kurang tepat. Ya, ini Iya saya Ustadz. sendiri secara pribadi mohon dimaafkan ketika Baik. salah dalam menanggapi pertanyaannya tadi ya. Iya, baik Dan Ustadz. harapannya siapa Ismi ya? Iya, Ismi, Ismi betul. harapannya jangan pernah puas dengan jawaban yang saya berikan, Baik ya. Ustadz. Jangan pernah puas. Nanti Iya. tanya lagi kepada, siapapun yang bisa ditemui kepada guru-guru yang lain. Oke, itu saja. Baik Ustadz ya. Semoga Ustadz dan keluarga diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasanya dan semoga Ismi bisa bertemu dengan Ustadz kembali di tahun Ramadan berikutnya dan kita bakal ngobrol-ngobrol bareng di sini Amin lagi. amin amin. Amin. Oke, terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton podcast. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman semuanya. Dan jangan lupa tonton terus podcast selanjutnya di Mulia Jaten. Semangat melayani Indonesia.